yang penilaian istilahnya yang agak sensitif sedikit dengan kepolisian, tentu saya punya kewajiban, ya kan, untuk menyampaikan polisi itu tidak seperti itu. Itu masyarakat itu saya wajib harus layani dari Sabang sampai Merauke. Saya orangnya istilahnya ya apa adanya aja. Oleh boy ini, Kanda Beni, siapa nggak tahu, nggak kenal. Turunlah orang dari Mudia, singgah Sabanta di Simpang Tigo, rindu denai jo kawan-kawan kacia, kinilah gadang masuk katuo. Yuk kita ngobrol, lantangkan suara, hanya di sini di Radio POV. Podcastnya Bulan Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Podcast of View. Sobat podcaster dimanapun Anda berada, malam hari ini kita hadirkan sosok Pak Polisi RT. Ribet ya, Pak Polisi RT. Intinya seorang polisi ternyata bisa juga ya diterima masyarakat. Kalau orang hari ini ngomong begini-begini, ini kita buktikan bahwasannya kita segelintir oknum jangan sampai institusi rusak gitu ya. Nah, jadi ini adalah polisi yang salah satu yang dicintai oleh masyarakat nih. Dicintai kenapa? Karena udah berapa periode, Pak? Satu periode belum lah, tapi udah masuk 3 tahun nih. Udah masuk 3 tahun ini ya? Karena kan satu periode kan sekarang 5 tahun. 5 tahun ya, udah lama ya? Bukan 3 tahun lagi. Ya. Lama ya, kayak wali kota ya, ya? Oke, kita perkenalkan Kanda Beni. Assalamualaikum, Kanda. Waalaikumsalam. Boleh tahu nggak nama aslinya siapa Kanda? Kalau nama asli kepanjangan Beni Laksmana. Beni Laksmana ya. Cuma di Dumai taunya Kanda Beni. Ya. Facebooknya juga Kanda Beni ya. Ya, Kanda Beni. Ya. Karena begini kan. Karena siapapun dari dulu yang manggil saya itu ya kan. Saya bukan menyuruh orang lain harus panggil Kanda sama saya, tidak. Cuma entah apa alasan mereka kan gitu kan, lebih enak lagi panggil Kanda aja. Sebuah penghormatan ya, daripada Bapak katanya kan. Bapak terlalu kaku kali kayaknya. Kalau Kanda ini kan seperti Kanda Dinda, kayak formal dia. Abang adik lah ya. Hubungan itu lebih kekeluargaan, mungkin seperti itu. Jadi pengennya seperti itu. Jadi malam hari sengaja kita hadirkan, kita bercerita. Mohon izin Bapak Kapolres jika nanti ketika monitor nih anggotanya kita ajak ngobrol di sini dalam rangka ini loh, kita sampaikan kepada masyarakat salah satu anggota Polri yang juga dicintai oleh masyarakat nih. Malam Komandan. Ya, selamat bertugas di Kota Dumai, Bapak. Mudah-mudahan juga bisa lebih baik lagi ya. Karirnya bikin nanjak lagi nih setelah di Kota Dumai. Jangan ya kan? Bikinnya seperti itu. Oke, Bang Ben. Kanda Beni ya. Terpilih menjadi ketua rukun tetangga ya. Dengan jabatan juga hari ini juga sebagai profesi sebagai di Polri ya. Lalu kesibukannya banyak lagi nih, tugas dinas dan lain-lainnya ya. Terus nanti ngurusin warga lagi nih. Iya. Jadi gimana nih Bang? Ada masalah nggak selama ini? Setelah dijalanin nih. Setelah 3 tahun menjalani sebagai RT, ada masalah nggak nih? Iya. Jadi boleh lah ya, Kang Mbak M ya, saya cerita histori sedikit dulu ya kan. Kenapa saya dipercaya atau ditunjuk dalam satu lingkungan ya kan, menjadi kepala kampung kan. Kepala kampung ya benar. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Saya waktu itu tidak nyangka sama sekali. Tidak nyangka sama sekali itu kok tiba-tiba ramai datang ke rumah. Ya Kang, datang ke rumah saya tengok ada mungkin sekitar 20 orang warga. 20 orang warga campur itu, laki perempuan, ada juga anak-anak muda situ kan. Datang ke rumah, sekarang lagi di dalam nih. Buka rumah, pintu, tahu mereka udah di halaman rumah. Di halaman rumah
sekalian mereka bawa ini Kang, bawa apa namanya itu, yang merek RT itu, Pelang RT. pelang RT, pelang RT. Bukan bawa pelang demon, bukan ya? Enggak. Terus kan ya? Iya, kalau pelang demon nanti kita ya kan, kan perlu juga kita tanya diri kita nih sama kelapa ya kan. Jadi ada apa nih saya bilang kan? Sore PRT aja, mak kok tiba-tiba RT kan? Gitu kan? Nah, jadi ngomong lah ujung sana ngomong ujung sini ngomong sini. Ini kami sengaja nih ke rumah Pak Beni nih, ya kan? Sekalian bawa pelang. Mau langsung dipasang dulu ya? Ya. Dulu kan? Duduklah dulu saya bilang kan. Nah, duduk lu. Ya biar lebih agak ini cerita gimana ceritanya? Kok nggak ada dikasih tahu sebelumnya? Jauh-jauh hari kok nggak pernah disampaikan, ya kan? Iya Pak RT, memang kami sengaja bikin kejutan. Ya. Jadi kebetulan waktu itu Kang Baim, ketua RT ini waktu itu ketua RT 16 ya, RT 16 Kelurahan Teluk Binjai. Teluk Binjai ini kan ada 20 RT nih. Jadi kebetulan RT 16 ini tempat lingkungan saya ini, kalau dihitung warga dia jiwa lah ya, itu ada lebih kurang sekitar 1.400 orang. Kemudian selanya waktu itu kan kita tidak ingat nih masalah jiwanya berapa orang. Kemudian DPT kan, DPT ini kan belakang-belakang aja kita tahu ya apa di DPT ini kan, pada pemilih tetap untuk pemilu rupanya. Kalau ke saya kan arah ke sana kan. Yang penting saya sekarang sebagai seorang Bayangkara, seorang anggota Polri ya kan. Kalau masalah politik kita nggak macam. Nggak boleh ya. Nggak ada urusan kita. Nggak ada urusan. Ada sekitar 1.000 lebih lah di situ. Kemudian waktu itu Pak Anas ini yang RT lama, dia naik jadi ketua LPMK. Ya kan? Jadi kalau dia naik jadi ketua LPMK, nggak mungkin dong 2 jabatan. Ya. RT diambil, kemudian juga LPMK. Dia harus melepaskan salah satu jabatan. Kan? Kebetulan Pak Anas ini kan ya namanya di samping warga, kebetulan satu kampung pula sama saya, ya kan? Satu kampung sama-sama orang Solo lah, kan? Sama orang Solo. Jadi dia pun nggak ada ngomong, dia pun nggak ada bisikan. Tahu orang udah ramai aja di rumah kan gitu kan? Pak katanya orang ini kan, ini mandat ini bukan dari seseorang, ya kan? Karena kami yang hadir ini adalah perwakilan warga di sini, ya kan? Cuman kalau memang Bapak istilahnya berkenan kata dia, ya kan tidak mungkin segampang itu kan? Tidak mungkin segampang itu langsung ini. Saya kan harus bicara dulu sama pimpinan, ya kan? Nama kita kan istilahnya ada institusi, ya kan? Gak mungkin kita langsung ini aja. Yalah nggak apa-apa lah. Jadi cerita itu aja di situ dulu. Saya belum mengiyakan belum ambil keputusan ya. Belum. Saya kan nggak segampang itu ambil keputusan. Apapun ceritanya Kang Baim ya kan. Kita ini ke orang dinas ya kan. Pimpinan kita harus sampaikan ya kan. Kita harus izin dulu ya kan. Jadi besoknya saya langsung ke kantor ya, saya sampaikan sama pimpinan saya, izin komandan. Kebetulan ini komandan saya memang tidak ada niat, ya kan? Tidak ada niat memang. Tapi ini kayaknya udah kuat kali permintaan warga di lingkungan saya. Kenapa Ben ya kan? Di mana kamu tinggal? Siap komandan. Saya tinggal di air bersih. Teluk Binjai bilang kan. Nah, kebetulan RT ini RT 16. Jadi di lingkungan RT 16 ini komandan, ya kan? Di situ ada perumahan Pemda. Dan juga di situ ada perumahan Pak Wali, ya kan? Perumahan anggota dewan juga di situ, termasuk juga perumahan dari kejaksaan. Iya. Jadi mungkin karena komandan ini dengar, Mak, rumah wali kota di situ, ya kan? Oh hebat dong, ada ini. Semua gitu kan? RT-nya Pak Wali. Di satu sisi boleh nih, tapi kalau warga RT-nya nih. Pak Wali nonton kan? Iya. Pak Wali ya kan? Awak RT nih. Biar tahu Pak Wali kan. Udah tahu ya kan? Ya, tapi begini kamu kan, saya bukan persoalan itu tidak. Iya, ngerti.
Saya di sini cuman yang saya tangkap lah kan. Setelah saya dapat restu dari pimpinan kan. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting tolong jaga nama baik saya. Siap komandan. Justru saya istilahnya keinginan saya, tujuan saya memang untuk seperti itu. Jadi artinya kan Mbak Em, kalau ada misalnya yang penilaian istilahnya yang agak sensitif sedikit dengan kepolisian, tentu saya punya kewajiban, ya kan, untuk menyampaikan polisi itu tidak seperti itu. Ini salah satunya ini nih ya, mengemban amanah masyarakat menjadi ketua rukun tetangga. Dan berarti seperti ini ya. Ini kan jadi sebuah tokoh di masyarakat nih ya. Dimajukan selangkah, dianggap bisa menyelesaikan masalah kalau timbul masalah. Apalagi kalau memang ini Pak Kabin ini seorang polisi, kayaknya lebih gampang gitu loh menyelesaikannya, karena udah memang kerjanya itu kan, ada perkelahian, ada pencurian, ada lain, kayaknya lebih arahnya lebih enak pesannya. Terus satu lagi begitu Kang Bayam kan, saya langsung ini aja, kita ini kan selanya saya ini udah 30 tahun lebih jadi makan beras polisi ini, dinas polisi ini. Saya lulusan alumni tahun 92 saya. 92. 93. Jadi kalau dihitung sekarang masa dinas saya sudah hampir 32 tahun. 32 tahun. Ya. Luar biasa. Jadi kita kesampingan sedikit dulu masalah RT ini kan. Nanti kita masuk lagi. Jadi dari pertama saya dinas ini Kang Baim, saya tahun 93 udah di rumah ini dulu. 93 di rumah? Ya, 93. Habis pendidikan berarti? Ya, dinas pertama kali. Dinas pertama langsung di Dumai? Ya, di Dumai. Itu ada 20 orang letting saya waktu itu. Satu letting semua kan. Dulu Dumai kan belum kota dulu. Ya, masih kotif Dumai. Pokoknya jalan jalan Sudirman. Itu kan masih jalan debu semua itu. Iya. Kita tempuh kan. Termasuk Sungai Sembilan dulu ya kan. Itu nggak tertempuh tuh. Jadi saya rasakan itu dulu tambah ini kan. 2 tahun saya di Dumai ya kan. Saya pindah ke Selat Panjang, dinas kedua. Ya, Selat Panjang saya hampir 3 tahun lebih. Kebetulan istilahnya ya di polisi ini Kang Baim ya kan. Kalau ingin jadi polisi, kalau ingin tahu ya kan pengalaman di polisi, kalau ingin tahu ilmu polisi itu, belajarlah di reskrim. Di reskrim ya. Jadi kalau di polsek itu polsek Tebet Tinggi nama itu. Itu Resintel nama dia. Resintel itu kan res itu kan istilahnya gabung dengan Intel. Iya. Jadi background saya orang serse. Basicnya reserse ya. Oke. Ya dengan segala apanya lah ya, keadaan situasi di situ, warga segala macam kan heterogen juga di situ. Iya. Bisnya, ada Floresnya, ada lengkap semua. Intinya dengan basic reserse tadi udah terbiasa di lapangan. Ya. Bukan polisi yang di kantor aja ya. Tapi di lapangan memang bergaul ke masyarakat ya. Terus saya dari dulu memang saya orang bergaul. Saya senang bergaul nih. Saya senang berkawan. Intinya kita berkawan ini kita saling menghargai itu aja. Yang kecil dari kita sayangi, yang tua kita hormati. Itu aja. Kembali lagi ke cerita tadi sama Mbak Evi kan. Betawi sedikit nih story ini. Lebih kurang 3 tahun Selat Panjang saya pindah ke Siak. Siak waktu itu belum kabupaten lagi. Masih polsek. Statusnya berada itu polsek ya? Masih polsek. Berarti pemimpin daerah juga camat masih ya? Masih camat. Ya, camat. Itu di Siak itu Kang Baim, polsek itu di asrama kami belakang itu masih banyak monyet tuh. Masih hutan melebat ya. Nggak nyangka juga lah kalau semaju di Siak kan. Lebih kurang 2 tahun di Siak Perawang ya kan, saya kembali lagi ke Dumai. Akhirnya balik ke Dumai lagi? Ya, kembali lagi ke Dumai ya kan. Itu waktu ke Selat Panjang, ke Siak udah berkeluarga belum? Masih? Sudah ya? Sudah. Jadi berapa tahun dinas berkeluarga Bang? Saya berumah tangga ini berkeluarga pas habis masa dinas lah. 2 tahun pas. 2 tahun pas ya? Oh langsung gampol lagi ya? Oke. Lajang. Iya. Besar biaya lajang. Iya. Biaya entertainment yang besar banget. Ya udah jodoh kan. Udah jodoh. Walaupun ceritanya kita harus inilah. Nah terus lanjut pindah-pindah ya kan. Di sini pun saya juga lama di reskrim dulu. Di Buser saya lama di sini. Hampir 3 tahun lebih juga lah. Habis itu tak lama di sini
pindah lagi ke Perawang. Perawang istilahnya sempat juga ke, ya dulu kan Polres Bengkalis dulu kan. Iya. Kita mau ke Bagan Batu, Bagan CPAP, Bengkalis, Merbau dulu kan. Saya udah jajaki semua. Udah jajaki dulu. Kemudian 2 tahun saya di Perawang, pindah lagi ke Dumai. Dumai 3 bulan ya kan. Tak lama habis itu kan pemekaran. Ya. Nah, pemekaran jadi seluruh personil yang ada di Polres Bengkalis ini itu di inilah apa namanya itu Dibagi-bagi. ya dibagi-bagi lah gitu, kan. Ini diperuntukkan untuk di Siak, untuk di Rohil segala macam kan. Terakhir saya lepas ke Polres Siak. Siap. Ya. Saya kan kalau yang kakak itu kan saya kan nggak mau urus-urus. Iya. Saya lepas badan aja orangnya. Pasrah aja lah ya. Pasrah aja. Di mana ditugaskan siap gitu ya. Kemana air mengalir saya ikuti aja. Oke. Namanya saya meminta, memohon supaya di sini itu saya nggak pandai orangnya. Saya orangnya istilahnya ya apa adanya aja. Kalau memang di situ berarti itu sudah keputusan yang satu. Karena waktu disumpah itu udah jelas ya. Udah jelas ya. Siap ditempatkan di mana saja, Bang ya. Berarti saya kan harus siap hidup dengan orang di situ. Iya. Terakhir di Polres Siak dapatlah saya di Polsek Kandis. Polsek Kandis ya kan. Polsek Kandis kan di Polres Siak dia. Di situlah lama juga saya di Kandis, Kang Baim. Lebih kurang 9 tahun lebih. 9 tahun lebih. Ya, 9 tahun lebih, 6 tahun saya kan di Intel. Ya kan? Sisanya saya ke Pospol, kamu saya ke Pospol. Ya. Saya udah punya rumah di Kandis. Udah buat keluarga kan. Mulai ceritanya akhirnya kembali ke Dumai. Tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh yang ke Dumai? Saya orang Dumai. Tahun berapa kan ke Dumai? 2011 lah. 2011. Oh iya. Sampai sekarang. Ya, anak pun bertambah juga kan gitu ya kan. Dari 1 orang di Selat Panjang ya kan. Siak 2 orang ya kan. Di Dumai tambah 3 lagi. Tambah 3 lagi. Total 5. 5 semua. Anak saya semua perempuan. Nah, jadi Kang Baim, kita balik ke CTRT tadi lah ya. Jadi saya dalam hati saya waktu saya ditunjuk, dipercaya sama orang banyak ini, saya respect saya cuman gini aja ya kan. Berarti tugas RT ini, tugas pokok RT ini lebih kurang dengan tugas pokok kepolisian. Ya kan? Pelayanan, pengayoman, kan gitu kan? Pelayan, pelindung, dan mengayomi lah. Ya, mengayomi warganya gitu kan. Tugas pokok Polri. Melayani, mengayomi, dan melindungi. Kemudian penegakan hukum. Jadi saya kolaborasi Kang Baim, tugas RT lebih kurang dia. Cuma yang tidak ada cuma penegakan hukum aja. Hukum nggak masuk ya. Nggak masuk. Cuma ngantarkan ke tempat hukum boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa saya arahkan aja. Ya. Kan. Ya. Kalau memang kita ada waktu kita dampingi, ya kan. Jadi saya tidak mau nanya penghasilan RT ini. Saya nggak mau nanya gaji RT atau honor RT, karena saya sudah tahu kan. Berapa kali lah honor RT ini ya kan. Saya tidak ada arah ke sana, kalau soal duit saya nggak butuh. Ya. Tambahin. Ini pengabdian lah ya. Ya. Saya cuma pengabdian satu memang terus semua warga yang meminta nih ya. Ya. Jadi saya diangkat, dituakan selangkah ini Kang Baim ya kan, di 3 seranting ini berarti kan orang banyak kan sudah menghargai saya. Benar. Ya kan? Beban moral juga nih, Bang. Beban moral sebetulnya. Kalau kita ikuti memang beban moral ya. Cuma saya ambil apa namanya itu. Itulah yang saya cari dalam hidup. Yang saya cari dalam hidup nih Kang Baim, itu aja lah. Kita bisa hidup bersama-sama dengan orang banyak, saling menghargai, terus bisa bermanfaat lagi. Ya, kita hidup kan harus bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Kalau tak bermanfaat bagi orang lain, nyampah ya. Menyampah. Oke, terus cabut aja lah. Jadi saya dihargai seperti itu, saya sudah senang. Makanya kalau di rumah saya Kang Baim, kalau saya berada di rumah, maksud di luar konteks dinas lah kan. Berarti di rumah saya sudah siap untuk melayani warga saya sebagai orang RT. Sebagai seorang RT. Kapasitasnya adalah RT kalau di rumah ya. Kalau di rumah, kan. Tapi kalau saya di kantor,
kan tugas pokok saya kan yang lebih utama kan di kantor. Saya abdi negara. Dinas. Itu masyarakat itu saya wajib harus layani. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Global berarti ya. Ya. Kalau Polri kok skopnya lebih besar ya. Karena masyarakat banyak Ya, kan. ya. Jadi itu aja bedanya. Cuma namanya mengayomi, melayani dan melindungi itu Tugas dan fungsinya hampir sama. Ya. Mengayomi, melindungi, bersama rakyat terus bersinergi, semakin dicintai Polisi Indonesia Jaya, Polri untuk masyarakat. Oke, intinya hal-hal seperti ini dapat amanah rakyat. siap. Terus cerita tadi bahwasannya 32 tahun sudah menjadi Insan Polri Bayangkara, Bang ya. 7 kalender lagi. 7 kalender lagi pensiun. Kalau mengacu ke peraturan lama Kang Baim, peraturan lama itu waktu selanya masih ABRI dulu ya. Ya kan? Masih gabung sama ABRI ya. Ya. Saya kan ya polisi lama kan gitu. Iya. Memang prajurit tahan banting semua Iya, kan. iya. Kalau polisi lama ini. Baru juga tahu banget. Ya. Oke. Kalau mengacu ke peraturan lama, saya ini sudah hampir 4 tahun saya pensiun ini sebetulnya. Sebenarnya ya, makasih ya. Kan sekarang udah 52 umur saya nih. Kan mau masuk 53 lagi. Karena dulu kan kalau polisi dulu sama tentara kan pensiun kan umur 48. Ya, 48 udah pensiun kami dulu. Jadi kalau mengacu ke peraturan lama, lama saya pensiun. Jadi ada aturan baru, masih dianggap produktif, ya. masih dibutuhkan oleh negara, Bang. Ngabdi terus. Toh nanti kalau ada penambah 3 tahun lagi gimana, Bang? Siap, Bang? 7 tahun lagi nih, ternyata penambah 3 tahun lagi, peraturan baru lagi gimana? Nanti kalau bicara di sini nggak ada. Nggak ada mulai ya. Intinya siap, Bang ya. Intinya siap ya. Ini kan kayak gitu nih. Inti kita siap. Siap ya. Kita siap kembali. Kemudian setelahnya apa namanya itu kita harus punya prinsip. Artinya mulai dari pertama dinas kita diangkat ya kan, diangkat kita sebagai abdi negara kan. Saya punya prinsip ya kan. Saya tidak ada mikirkan begini begana segala macam. Saya cuma punya prinsip tanggung jawab ini, pengabdian saya ini saya harus selamat sampai ke akhir. Sampai akhir ya. Tugas saya. Sampai selesai. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada cacat. Ya, tidak ada cacat, nggak ada apa-apa. Karena kalau sempat nanti terjadi hal seperti itu, yang malu nanti keluarga saya. Apalagi sekarang beban moral besar RT Apalagi ada perempuan 5. Bang, ada beban nggak, Bang? Ada perempuan 5, Bang? Sebetulnya kalau kita bukan beban besar apa ya untuk ke diri kita nih. Kayak kalau kita bilang ada beban, bukan beban, Bang. Maksudnya lebih pengajaran kepada kita nih, Bang. Anakku 5 nih. Karena bagaimanapun saya tidak kenal dekat secara Abang, tapi isu-isu Abang santer, Bang. Itu sudah saya umum, Bang. Tapi pada waktu itu ya, karena orang kalau laki-laki biasa lah, Bang, kalau kayak gitu kan. Cuma kan ada masanya nih, Bang. Apalagi hari ini dipercaya di RT, ada 5 perempuan coba. Oke, gimana nih, Bang? Iya. Jadi gini, Bang Baim kan. Memang apa namanya itu istilahnya anak perempuan ini, Kang Baim. Itu apa namanya itu setiap langkah saya yang saya lakukan ya kan. Jika langkah saya ini kira arahnya ke yang kurang baik, merusak diri saya, apalagi merusak orang lain, kan lebih bahaya lagi. Iya. Ya kalau ke diri sendiri oke lah ya, kalau sudah orang lain rusak diri kita sendiri ya. Jangan kita bawa orang lain kan gitu kan. Tapi anak perempuannya yang saya rasakan Kang Baim ya kan, disitulah mungkin mengingatkan saya. Iya. Mengingatkan saya. Orang kadang-kadang mungkin banyak menganggap mungkin cuma penilaian orang terserah lah gitu kan. Seperti kayak ini selanya ini playboy ini gitu kan. Karena Benny siapa enggak tahu, enggak kenal ya kan. Tapi saya merasa enggak pernah seperti itu. Enggak ya. Nah, cuma kalau nakal-nakal sedikit boleh. Lagi-lagi zaman dulu. Iya. Semua kan ada masanya ya, Bang. Setiap orang ada masa. Iya. Masa ada orangnya. Itu aja. Tapi alhamdulillah Kang Baim, ya kan. Dengan kondisi saya seperti ini, kondisi ini saya bukan saya ada suatu keputusasaan tidak kan. Artinya kan kalau secara ini kadang-kadang orang kan banyak nanya kan.
nanya pangkat, Iya. nanya jabatan. Kalau saya kan apa ada aja orang. Iya. Kalau mau bergaul sama saya boleh. Orang neko-neko ya. Nggak ada neko. Inilah saya orang. Ya kan? Cuma walaupun saya tidak begitu istilahnya berkontribusi lebih, kontribusi ya, atau prestasi lebih lah secara dinas, ya kan? Tapi saya lebihkan saya istilahnya bersosialisasi, berkarya di tengah-tengah orang banyak. Iya. Kan itu Kang Baim Ya, kan? benar. Nah, kayak saya kan istilahnya kepercayaan orang ini dengan saya Kang Baim, bukan saya sebagai ketua RT saja. Jauh-jauh hari sebelum jadi ketua RT, saya kan ketua masjid saya. Ketua masjid ya. Ya. Luar biasa. Iya. Itu ya. Jadi Daya salah satu daripada perempuan juga. Oke. Ya, percaya. Masjid ada 2 periode, bukan 6 tahun. Itu masjid Al-Mubin itu. Al-Mubin ya. Pengasas sekarang. Kemudian selain Pengurus dari pemuda dengar kabar mau penasihat ya. Di MPC ya. Ya. Kebetulan kan di Duma ini kan selanya nama kita orang bergaul. Kebetulan kan adik-adik kita dulu yang kita kenal kan udah banyak yang jadi sekarang. Iya. Kan? Kawan-kawan lah. Iya. Kayak ketua MPC sekarang Robi ya. Adik-adik kita semua. Silakan kawan kita lah. Kemudian kayak Pak Dewan kita, ya kan? Bang Aci, Terus nggak angkatan sama Ketua Robi kan. Dulu wakilnya tuh. Ya. Banyak lah kalau masalah itu Kang Baim kan. Jadi saya memang untuk penasihat ya mereka percayakan ke saya. Ya kan sebagai penasihat pemuda ya kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang nih mereka masih tetap ada koordinasi lah. Koordinasi apa-apa hal yang butuh nasihat, butuh bimbingan ya. Kemudian penasihat pemuda dari kampung saya sendiri, Solo kan. Kemudian di IKMR. Saya kan di situ sebagai seksi bidang hukum dan HAM. Itu ada apanya? Strukturnya. Strukturnya ada. Di S3 Solo saya Skato pun ada struktur, kan? Kemudian adalah selanya beberapa lagi. Cuman yang seperti ini Kang Baim ya kan, itu kan tidak bisa mengalahkan dinas kita. Ya. Artinya nggak bisa mengalahkan dinas ya kan. Satu-satunya SK, satu-satu struktur dalam organisasi itu ya kan, yang bisa cuman dibuat agunan ke bank kan cuma dari Iya. SK Polri ya. Artinya saya ngomongnya yang nyata faktanya kayak gitu. Apapun juga ini tugas pokok. Itu tugas pokok itu. Jadi saya harus prioritas, saya harus dulukan selanya tanggung jawab saya di kepolisian. Jadi semua ngerti, semua paham. Ya. Dia semua berjalan saja, tapi kita tahu yang mana prioritas, yang mana didulukan ya. Intinya di masyarakat tetap memang di posisi hari ini diberikan sebuah penasehat. Ini bukan ujuk-ujuk juga, karena memang sudah berproses lama, sudah ada kedekatan lama dan mereka memang butuh nasihat, butuh bimbingan ya, makanya diangkat. Nggak spontanitas, bukan ujuk-ujuk juga. Seperti juga di masyarakat selama ini juga pasti masyarakat sudah nilai nih. Nggak mungkin tiba-tiba langsung, wah ini nggak mungkin, pasti udah berproses sekian lama nih. Yang kayaknya udah layak, Bang Benny nih kita angkat aja yuk. Kayak gitu, pasti itu yang jadi pertimbangan dari penilaiannya. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kan datang langsung ke rumah. Pasti mereka juga selama hari-hari udah menilai nih kedekatan mereka sehari-hari, kedekatan emosionalnya. Kan kawan-kawan lain dia juga dapat input kan, informasi gini kan. Oke, di satu sisi seperti Abang bilang tadi, Abang rasa merendah dikit. Oke, secara kedinasan saya mungkin tidak terlalu berprestasi, tapi saya tetap menjalani sebaik mungkin ya. Tapi saya berkontribusi di masyarakat. Ada juga yang memang mengejar karir, kadang lupa di masyarakatnya Bang. Padahal suatu ketika saya bawa waktunya bakal balik ke masyarakat. Iya kan, bener nggak? Ya kalau itu saya nggak bisa jawab lah. Ya itu kan asumsi kita. Abang mungkin nggak boleh menjawab, tapi itu perlu kita sampaikan juga. Itu pribadi orang masing-masing. Tapi pada dasarnya bagaimanapun suatu ketika pada waktunya akan kembali kepada masyarakat, dan itu harus dipersiapkan. Ya benar kan? Itu kita sampaikan yang nyata-nyata saja. Banyak loh kayak di orang karyawan Chevron, karyawan Pertamina, selama ini tinggal di komplek, ya kan? Tiba-tiba pensiun, tinggal di Jayamukti. Apa nggak kaget Bang? Stres kalau nggak dipersiapkan. Itu yang karyawan loh. Canggung dia tinggal tempat. Itu juga dengan TNI Polri juga. Besok perang. Nah tiba-tiba udah balik ke masyarakat lagi nyangkul. Stres nggak?
Enggak kecangkul coba nembak gue. Ya. Itu intinya hal segala itu perlu dipersiapkan secara mental juga. Mentality juga siap ya. Dan itu harus pasti itu kerja itu akan datang waktunya ya. Karena nggak mungkin selamanya juga mengabdi. Ada waktunya memang kita harus kembali kepada masyarakat dan tentunya melebur lagi jadi masyarakat biasa gitu kan ya. Karena kan istilahnya kan hubungan emosional, kebiasaan kita berkomunikasi itu memang kita harus latih dari awal kan itu Kang Baim. Terus tapi alhamdulillah Kang Baim ya. Saya 5 anak saya, perempuan semua ya kan. Walaupun istilahnya dalam kondisi yang seperti yang saya katakan tadi, alhamdulillah anak saya udah 3 orang sarjana. Udah selesai. Oh, yang selesai cuman baru 2. Baru 2. Yang satu lagi. 2 orang udah kerja tuh. Udah kerja, udah selesai ya berarti. Penghasilan masing-masing, ya kan. Kemudian perawat, kemudian adik dia kuliah sambil kerja nih. Paling tahun depan wisuda kan. Sudah. Terus adik dia nomor 4 baru masuk kemarin di Undri. Ya, teknik kimia dia dapat. Satu-satu anak saya yang kuliah di luar kota, yang inilah yang di Undri. Yang di teknik kimia nih. Nah, kalau kakak-kakak dia semua kuliah di sini karena begini. Nggak mau jauh ya? Ya, karena saya kan kita ini kan kalau berkeluarga ini Kang Baim, kalau kita sudah berumah tangga ini, apalagi sudah punya anak kita perempuan pula kan. Kalau saya tuh saya wanti-wanti sama anak perempuan. Saya kalau bisa biarlah anak ini nampak di mata kita dia, ya kan. Selagi masih bisa istilahnya pendidikan di kota ini memenuhi cita-cita dia, bagus di sini aja. Di sini aja. Nah, toh ternyata hari ini juga udah bagus-bagus kok di Dumai ya. Udah ada juga, kenapa harus jauh kalau bisa dekat, toh bisa berkumpul sama keluarga, itu yang penting kan. Jadi terpantau sama kita kan. Alhamdulillah lah. Satu, dan saya juga udah punya menantu, anak paling tua. Udah punya anak? Yang menantu tadi, yang dari cucu ya, cucu ya. Jadi udah kakek belum? Sebentar lagi saya mau dapat kakek. Bentar lagi. Iya. Itu masih dalam proses. Iya. Udah ada kakek. Gak bisa dipanggil kadal lagi kakek. Pokoknya nanti istilahnya Kang Baim nanti tengok aja nanti di Facebook nanti. Facebook ya. Oke. Kalau saya FB itu kan orang bilang Facebook. Kalau saya bilang Facebook. Facebook ya. Itu bahasa orang kampung kan. Jadi hari ini salah satu yang membawa Kanda Benny ke sini adalah salah satunya hadirnya Datuk Domo, Datuk Badaro kemarin buat lagu ya. Oh, Datuk ya. Jadi ternyata Datuk membuat lagu menimbulkan gimana ya, rasa membara juga nih di hati Kanda Benny. Aku mau buat juga nih, emang dia aja bisa gitu ya. Dan itu impactnya bagus, bukan berarti cemburu, bukan berarti iri, tapi hal baik gitu. Nah intinya kalau yang ternyata kemarin impact yang dibuat Datuk itu seperti ini, berarti bagus ya. Ternyata muncul lagi yang lain juga pengen punya motivasi yang sama, pengen buat lagu juga, pengen buat karya, karena akan rame nih. Ternyata walaupun kita usia segini nggak membatasi kita buat berkarya kan Bang. Bisa aja. Jadi kapan Bang mau lagunya Bang? Kalau proses ya. Kalau cerita soal seni itu ya. Kan kalau seni suara namanya. Saya kalau tidak jadi polisi udah jadi artis ya. Pamu lah. Kaedahnya lah ya. Kaedahnya. Ambil kaedahnya. Saya hobi aja Kang Baim. Hobi memang. Jadi hobi kalau lagu ini saya banyak menguasai lagu. Lagu ya. Lagu daerah saya banyak kuasai. Lagu Batak, lagu Ambon ya kan. Jawa sedikit, lagu Minang ya kan. Sedikit lagu Barat lah. Barat ya. Testing aja. Cuman itu kan saya tidak begitu fokus kan. Karena kan kita orang dinas. Kan? Dinas. Tapi alhamdulillah kemarin Kang Baim ya kan. Saya kemarin coba-coba. Awalnya coba-coba. Rupanya caranya seperti itu. Saya udah ciptakan sebuah lagu juga. Berapa lagu malah? Baru dua. Berdua ya. Cuman lagu ini kan ya tidak begitu di booming kan, tidak begitu booming karena dia lagunya kan dia lagu Minang. Lagu Minang yang saya ciptakan ini adalah itu menceritakan tentang pribadi gitu ya. Bukan ya pribadi, cuma kan istilahnya cerita mengenai kampung saya. Ya. Kampung saya. Saya lahir di sana gitu ya. Besar di sana. Di sana ada apa aja gitu ya.
kemudian besar dengan etika, besar dengan pendidikan ini ya kan, apa namanya itu agama ya kan, kemudian lokasinya di kaki gunung kan gitu kan, ya istilah dalam lagu itu mengingatkan istilahnya kalau ada kawan-kawan yang dengar, kawan-kawan kecil saya dulu ya kan, itu agak sedih juga dengan lagu saya itu, karena ada liriknya begini Kang Mbak Im. Gimana coba nyanyiin dikit. Liriknya jangan liriknya, kadang-kadang didendangkan ya. Iya. Jadi ada di lirik terakhir ya kan, saya buat begini. Turunlah orang dari mudia, singgah sabanta di simpang tigo, rindu denai jo kawan-kawan kacia, kinilah gadang masuk katuo. Iya. Dulu rindu sama teman-teman kecilnya. Terus sekarang udah pada besar, udah pada tua nih malah. Ada yang masuk kubur malah kira. Jadi itu suatu hal yang memang ya itu cerita kecil-kecil dulu, di mana kita main di sawah mancing, belot apa gitu kan di kampung kayak gitu kan. Jadi lagu saya Kang Mbak Im kan. Alhamdulillah mungkin selanya karena kami di kampung ini kan tidak ada orang lain. Maksudnya tidak ada orang lain ini kan dalam kampung saya di Kota Anau ya kan, Solo ini ya kan. Itu istilahnya orang-orang tua dulu dia tidak boleh istilahnya punya keluarga dari orang luar itu. Istilah kayak perempuan lah kan. Perempuan dia tidak boleh dia cari suami orang luar. Harus orang dalam kampung sendiri. Jadi terjaga adanya situ aja. Situ aja. Yang laki-laki pun juga seperti itu. Cuma kan beda laki-laki sama perempuan kan pasti ada beda ya. Lebih lihai lagi laki-laki daripada perempuan. Kalau perempuan dia pasti dia akan mau dia normal dia pasti nurut ya. Kalau laki ya kadang mencet-mencet lah. Itu saya lah. Gitu kan, tapi itu bagian dari menjaga tradisi, maksudnya seperti itu sebenarnya orang dulu kayak gitu kan, biar mereka tetap adatnya terjaga ya kan. Kalau ada orang lain itu beda lagi, udah bercampur lagi. Tapi ya memang Indonesia ya, pada akhirnya kayak begitulah ya. Intinya iya Indonesia semua sih Bang sebenarnya. Iya, makanya saya sebetulnya hobi saya sebetulnya apa nyanyi ini, lagu ini kan. Tapi entah kenapa Kang Mbak ini kan akhir-akhir inilah istilahnya pokok 7 tahun belakangan inilah boleh dikatakan 8 tahun lah 8 tahun belakangan inilah mungkin kurasa sejak saja di kota masjid lah ya itu makanya pengaruhnya di situ, makanya kadang-kadang hidayah tuh Bang, hidayah hilang sendiri dia. Hidayah tuh dulu masih ngomong karaokean masih arahnya kayak gitu kan. Paling ya nakal-nakal dikit ya patar tua ada apa jadi gitu kan, tiba-tiba hidayah tuh kadang satu kondisi itu kan Bang, dapat dari ketua pengurus masjid itu kan. Ya mau tidak mau Bang, awalnya mungkin terpaksa nih, tapi selambat-lambat saya ini ketua masjid loh, saya harus memberi contoh yang baik loh, kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak gitu Bang, secara tanpa kita duga-duga, tanpa kita harus bertobat, tiba-tiba tobat udah coba kan. Luar biasa itu kayak gitu Bang. Hilang sendiri rasa itu. Jadi kadang-kadang kalau saya kepengen itu, kayak di rumah itu, sama dengan istri saya. Istri saya kan hobi juga nyanyi, ya kan. Cuman akhir-akhir ini pun sama juga dengan saya. Dia ikuti irama saya juga. Ya intinya tidak juga dalam misal mengharamkan orang menyanyi, tidak juga sebenarnya. Karena membaca Al-Quran pun harus dinyanyikan seindah mungkin juga. Cuma posisinya mungkin itu tadi karena mikirnya ini beda nih. Saya hari ini pengurus masjid nih. Ya mungkin fokusnya ngurus masjid. Jadi bukan berarti hobi tadi hilang, enggak juga sebenarnya. Cuma terabaikan dikit ya. Lebih indah lagi kita baca Al-Quran. Ya kan, daripada nyanyi itu sendiri. Kalau nyanyi kan masih ada diri musik kan. Tapi kalau kita baca Al-Quran kan full dialog vokal kita di situ. Kita sendiri yang tahu ya kan. Ini suara rendah, ini suara tinggi, ini nyambung atau tidak gitu kan. Kan kita lebih. Ya intinya nyanyi ya itu bagian dari seni ya. Seni nggak bisa kita pisahkan. Ya gini Kang Bayem ya kan. Ada kata pepatah ya kan. Dengan iman hidup jadi terarah, ya kan? Dengan seni hidup menjadi indah, ya kan? Dengan ilmu hidup, ilmu ini ada nih.
ilmu hidup menjadi cerdas lah, itulah kira-kira. Jadi tuntun apa gitu ya. Yang jelasnya kalau kita kan kita terarah. Udah jelas arahnya kita nih ya. Seni membuat hidup kita jadi indah. Benar, karena kalau masuk ini pasti tak sebuah keindahan nih. Iya. Dia harus diulang-ulang lagi nih kawan ya kan. Biar gak lupa ya. Kata-kata hari ini gitu ya. Kata hari ini. Iya. Kita gak masuk kata-kata hari ini soalnya makan lupa. Kata hari ini dulu yang sering saya dengar dulu waktu saya sering keluar dulu. Sering-sering masih berkeliaran dulu lah. Itu sering juga. Kata hari ini ya. Kan kayak canda nih. Iya. Sekarang kan udah banyak di rumah kantor gitu. Iya. Lebih pada rutinitas ya. Rutinitas sehari-hari, terus melayani masyarakat juga ya sebagai RT tadi ya. Sebuah amanah yang memang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Intinya tantangan RT pun jangan salah-salah juga nih ya. Banyak juga tantangan bukan hanya tantangan kepada manusia, tantangan kepada Tuhan juga banyak. Ya hari ini kalau kita ngomongin ada RT yang adanya informasi bahwasanya bansos, main-mainin bansos dan lain-lainnya, ya itu juga itu sebuah tantangan harus bertanggung kepada Allah juga ya. Jabatan apapun hari ini jangan aja RT sebagai kepala rumah tangga juga ya punya tantangan juga yang harus bertanggung jawab kan Bang. Ya. Jadi apapun itu hari ini, apalagi nih kalau kita ngomongin RT ini udah jabatan publik juga nih, walaupun bukan ASN itu bukan apa, tapi udah amanah rakyat, mengayomi banyak orang gitu ya. Mulia sekali kalau bisa dijalankan dengan benar, bisa menjadi amal jariah juga nih Bang. Ya kan? Untuk bekal nanti Bang, biar gak kaget. Kalau Kang Mbak M cerita masalah bekal, saya nyambung langsung nih. Iya. Kalau saya Kang Mbak M ya kan, cuma kan semua kan rahasia ilahi. Iya, benar. Allah Maha tahu gitu kan, kapan saatnya. Saya selanya Kang Mbak M, saya selama saya hidup ya kan, dengan ketulusan, keikhlasan saya, kemudian selanya berbaik, membuat kebaikan untuk orang banyak, gitu kan, bermanfaat. Selanya saya minta, saya mohonkan gitu kan, cuma kan umur kan kita kan nggak tahu nih ya. Cuman saya punya ini, kalau dapat kan, saya memohon nih, saya meminta nih ya. Cara kita kan ya kita baik ya. Iya. Misalnya kalau kita orang baik ini ya kan. Kalau bisa pada saat menghari akhir kita kan gitu kan, memang sudah Sang Maha Kuasa menjemput. Kalau bisa satu kampung orang antar kita. Ya. Sama dulu kalau kita lahirnya nangis, ya kita meninggal orang sedih ya. Ya, sedih dalam artian kehilangan kita, mengantarkan kita ke pemakaman, itu berarti kita memang dihargai orang. Ini kadang-kadang nggak ngangkat jenazah kita juga nggak mau ada, kan sedih Bang. Kayak film Indonesia tuh Pak. Jadi itulah makanya kita harus persiapkan segala sesuatunya secara hablum minanasnya, bukan sama baik kepada manusianya, hablum minallahnya juga, gitu ya. Hidup adalah keseimbangan Bang. Orang ada, ya kan? Kadang ada ke kiri dan ke kanan. Orang siapa sih nggak pernah ngelakuin kesalahan Bang? Iya. Nggak ada yang sempurna kan? Nggak ada yang sempurna di muka bumi ini. Terus bagaimanapun, ya tapi kita tadi makin ke depan umurnya, makin bakal tahu lah nih mana yang harus kita lakukan. Ya, pada waktunya kita akan kembali pulang. Ya, pasti, itu pasti. Panggil. Ya. Pulang. Ya kan Bang? Dan persiapkan kan? Gak bisa kita ya kayak kita sekarang ini lah Kang Mbak. Kita ini kan sehat-sehat aja. Ya. Kata kita kan. Kata kita. Orang yang melihat kemudian, orang yang jumpa kita kan kemudian, tuh besok pagi. Semalam ada tuh katanya. Malam dia podcast sama Kang Benny. Apa? Tapi kita minta kalau misalnya. Iya, tapi tadi. Karena maksudnya kan siapapun ya masih banyak lagi yang mau kita selesai. Belum selesai. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan terjaga, ya, dari fitnah, dari hal-hal yang tidak baik, ya. Itu yang saya jaga, teman. Yang saya jaga itu. Maksud saya kan, saya nanti setelahnya tidak mau meninggalkan kesan yang tidak bagus, kesan yang tidak enak, kesan miring, kesan negatif lah dengan keluarga yang saya tinggal. Iya. Ya kan? Apalagi kita udah nggak ada masih jadi cerita orang. Cerita-cerita baik masih enak. Kalau cerita nggak baik coba. Iya. Kan nggak enak kita tidur di sana Bang. Makin sedih gitu ya. Jadi oke lah. Ada ya. Siap. Jadi malam hari ini bincang kita cuma santai, banyak santai. Ya harus santai. Sekedar kita mengangkat loh. Ini ada. Ini ada loh yang seperti ini. Jadi yang hal-hal yang ini bisa terbantahkan, dan terpenting adalah bagaimana kita berperan apapun hari ini, apa yang diberikan lakon hari ini. Anda diberikan amanah menjadi seorang Polri hari ini. Lakoni dengan baik,
sampai tuntas, pengennya sampai tuntas kan? Dan terus kasih lagi kepercayaan sebagai RT, lakukan juga sampai tuntas ya. Dan pengennya seperti ada omongan tadi, kalau boleh saya memohon, kalau saya memang pada waktunya dipanggil, yang nganterin saya itu banyak banget orang ya. Begitulah orang yang sayang sama kita gitu ya. Satu kampung ya. Oh iya, luar biasa. Itu harapan. Tidak muluk-muluk sih sebenarnya. Enggak sih. Enggak muluk kan? Enggak kadang-kadang ada nih kalau aku meninggal bikin pesta sampai 7 malam. Enggak itu kan. Tapi gini Kang Baim. Saya anak pertama saya kan masih ada waktu ya. Masih. Anak saya yang paling besar ini ya kan yang udah nikah ini. Waktu pesta dia kan di rumah saya tuh. Di rumah. Itu waktu itu masih zaman Covid tuh. Zaman Covid kan berarti 2020 2021 ya 2021 jadi memang banyak kemarin aturannya kan ada nih ya berbuat pesta tapi harus sekian orang aja gitu kan. Yang jelas kan kita udah menghadap di semua pimpinan sekalian kita ngantar undangan ya kan. Jadi istilahnya saya batasi undangan memang batasi undangan ya kan. Ya paling banyak pembelinya sekitar nggak sampai 1.000 lah, sekitar 500 orang kan, sesuai dengan apalah dengan instruksi kan siap lah. Itu saya jalankan undangan, saya jalankan. Tapi Kang Baim ya kan, entah mungkin kawan ketemu dulu aja balik ke kopi kan sama kawan nih, dapat undangan nih, cerita dia kan, nah si B dapat undangan nih, cerita dia, undangan ada ini anak-anak kan dah ya, saya aja. Kalau ngomong nih ada cerita nih gini-gini. Jangan nelpon. Nelpon tuh. Telepon. Tapi Kang Baim kan, karena suasana Covid seperti itu, nggak nyangka saya Kang Baim, nggak nyangka saya. Jadi di rumah saya itu Kang Baim belum lagi jam 10 ya kan, itu udah mulai berdatang itu, ya kan. Sampai siang sampai sore. Perasa mungkin ada lebih kurang 1.000 lebih lah. Gang jalan itu penuh semua itu. Penuh semua. Jadi kita ini kan orang tua pengantin nih. Saya kan nggak ada pindah kemana-mana. Saya sama istri saya di situ, istilahnya besan ya kan. Saya nggak mau istilahnya kejadian di luar lah. Kan udah ada yang ngurus. Tapi dalam hati saya bertanya juga kan gitu kan, ada nggak kira-kira istilahnya petugas yang datang? Kan gitu kan? Entah dari istilahnya dinas kesehatan, Sapo PP, atau istilahnya kelurahan Madu gitu kan. Nggak ada satu datang. Ada memang waktu itu datang saya dapat berita itu kata dari Sapo PP kan. Ada satu mobil itu mungkin dia dapat berita ada keramaian gitu ya. Ya hanya sekedar ngecek aja mungkin perintah pimpinan. Tapi di luar jalan sana, di jalan Pemda itu, perumahan Pemda itu udah di stop di situ. Sama warga, sama pemuda lah. Ya. Dia bilang pemuda ini kan, kita pakai dinas ini kan, Pak mau kemana Pak, kan? Oke, dalam ke rumah Pak Beni, tapi gelagak orang ini mungkin silakan, bukan seperti undangan ini, kayaknya seperti momo inilah, kan? Terakhir orang itu aja ngomong, cerita di situ aja, nggak sampai masuk ke dalam. Balik kanan. Ya, langsung balik kanan aja. Jadi saya bilang sama anak pemuda ini, kenapa kalian suruh pergi, bilang kan, suruh masuk lah, orang pesta, kan, mau apa kek, macam mana lah Kanda kata dia kan, lain nampaknya kata. Ya gitulah warga saking menjaganya. Ya itulah intinya apa yang kita tanam itu bakal kita petik, apa yang kita tabur itu kan bakal kita tuai. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berharap kita berakhir dengan husnul khotimah yang baik-baik saja, atau kalau hari ini masih sana kemari, ya itulah proses hidup ya. Tapi pada waktunya kita memang harus membenah diri, memperbaiki diri, mempersiapkan ke depannya gitu ya. Intinya ada masanya. Selamat Kanda sudah 32 tahun menjadi Polri ya. Ya intinya kayak gitu, konsisten itu luar biasa loh. 7 kalender lagi ya. Terus berbuat baik, terus bermanfaat buat masyarakat ya. Citra Polri harus Kanda naikin terus nih. Karena hanya tugas Kanda saja, tapi seluruh insan Bayangkara juga misi kita sama. Ya, misi kita seperti itu. Tanggung jawab sama ya. Intinya yang hari ini beredar, intinya itu tadi kita tabur kita tuai.
sekelumit yang berbuat, ya institusi ya kayak gitu, kadang masyarakat juga gitu, tapi masyarakat juga harus fair dong nilainya. Iya. Karena banyak yang di luar sana. Kayak kemarin yang dapat umroh di Batam tuh ya, di Batam tuh ya. Apa yang dilakukan itu? Ada tuh yang kemarin tuh saya lupa. Dia ngapain ya? Pokoknya dia dapat hadiah umroh dari Kapolda Batam kalau salah tuh. Tapi dia dengan nanti lah lupa kan ada. Intinya ada juga saya dengar kemarin, cuman tapi dari reskrim juga dia sehari-hari dari reskrim. Cuma dia ada perbuatan hal yang dilakukan ya ke masyarakat nih, yang intinya dari dia sendiri, inisiatif dia sendiri, ternyata hal itu besarnya dalam impactnya besar buat institusinya ya. Jadi apapun hari ini, siapapun Anda, lakukan perannya dengan sebaik mungkin di pemerintahan, di swasta dan lain-lainnya ya. Apalagi kalau hari ini mempunyai jabatan yang diamanahkan oleh masyarakat dan pimpinan daerah dan lain-lainnya, ada pertanggungjawaban masyarakat, ada tanggung jawab kepada Tuhan nih. Iya. Ada juga pertanggungjawaban sama KPK, Bang. Itu yang bahaya, Bang. Iya. Bang, di menit-menit terakhirnya apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Dumai, Bang? Pada kawan kita di luar sana. Iya. Berarti istilahnya kata-kata hari ini lah ya. Kata-kata boleh. Bukan kata-kata juga lebih kepada artinya. Iya. Ngingetin pesannya. Jadi untuk seluruh warga Dumai, masyarakat Dumai tercinta kan? Ya. Kita ini semua hidup dalam satu keluarga. Satu keluarga, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda agama, berbeda asal mungkin dulunya. Asal pemahaman segala macam, disinilah kita menyatu. Kita hidup di Dumai, kita sama-sama mencari nafkah di sini, mencari kehidupan, ya kan? Kehidupan yang lebih baik, jagalah toleransi kita sesama kita, baik toleransi beragama, toleransi adat dan budaya, kan itu kan baik ya. Nah, dan saling menghargai sehingga tercipta Dumai yang aman dan kondusif. Iya. Ya, kalau udah aman dan kondusif semuanya bisa enak nih. Ya. Dumai bakal maju lagi, investasi bakal datang. Tapi kalau betul-betul rusuh, betul-betul demo jelas gitu kan, orang takut main investasi ke Dumai. Jadi kita jaga Dumai tetap kondusif, tetap aman. Demonstrasi silahkan sampaikan secara baik sesuai aturannya, kan ada aturannya ya. Jangan buat kerusuhan ya. Satu lagi Kang Baim. Oke. Ya kan pesan saya. Bagi yang sudah punya rezeki ya kan, jangan lupa berbagi. Jangan bersedekah. Jangan takut bersedekah. Iya, jangan takut. Ya, tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah. Janji Allah bukan janji kita loh. Maksudnya yang punya rezeki berlebih, kita mengingatkan aja. Intinya tidak harus berlebih. Kalau memang mau berbagi aja. Kalau gue berlebih, kapan nih? Kayaknya susah juga kan ada. Intinya kalau lu berniat mau berbagi aja. Ini terkait dengan hati nih, ya. Terkait dengan hati silakan saja. Intinya jangan takut setelah ada berbagi, ada berkurang. Janji Allah akan dilipat gandakan. Ya. Saya kalau orang kaya Kang Baim, kalau saya punya duit banyak ya kan, saya rasa mungkin banyak orang senang sebegini. Alhamdulillah. Iya. Ya intinya niat aja dulu. Iya. Dalam Islam itu niat aja udah pahala loh, Bang. Tapi ya, kalau dikasih rezeki berlebih, karena kan porsi untuk kita ini kan sudah ada. Iya. Udah kan? Ya. Yang sisa itu memang kita harus ini ya. Insya Allah mudah-mudahan murah rezeki, bisa buat berbagi, bisa buat orang menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Siap. Terima kasih banyak buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan nih Bang. Dari obrolan kita tadi mungkin gimana tersinggung tersungging yang diambil hati. Kita pengennya cuma ngobrol, menyampaikan sesuatu yang baik diambil. Manusia tidak ada yang sempurna. Benar. Nobody perfect kata orang kampung saya Bang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio Povi, ceritakanlah tentang mereka. Radio Povi, berbagilah inspirasi mereka.